Saya mau memberitahu kalau saya sudah mengerjakan skripsinya, sudah selesai Pak. Terkait skripsi saya, mohon untuk diperiksa, periksa Pak, terkait eh, penulisan ataupun eh, di bab 4 hasil dan pembahasannya Pak. Jadi saya sudah membuat alatnya, seperti yang Bapak bilang, terkait terkait analisis struktur. Itu udah saya buat dari von Mises Stress sama safety factor ya, sudah sesuai. Cuman sebelumnya itu ada update update bentuk ya Pak, dari alat saya, karena yang desain sebelumnya itu nggak mampu untuk dimanufakturin Pak, karena terlalu terlalu pendek, makanya diperpanjang. Jadinya dimensinya berubah jadi 37 cm kali 36 cm. Nah, di sini bahan-bahannya, alat-alatnya yang digunakan ada cat primer, ada proses fabrikasi, ma- saya motong besi pejal, ada plat baja, sisiku, dan juga UNP. Sini ada total pengerjaannya, Pak, pengerjaan eh, pemotongan, dari pemotongan besi UNP untuk rangka alas, untuk tiang rangka, untuk dudukan part kedua. Terus untuk di kategori tempat cetakannya ada pemotongan besi pejal, pemotongan besi pejal buat yang untuk silinder dan lain-lain, untuk pengelasan ya Pak. Cuman yang saya ingin tanyakan lebih khususnya sih eh, terkait analisis analisis ini sih Pak, analisis briket. Saya sudah ngelakuin uji coba dari membandingkan briket yang saya punya dengan briket yang saya beli di toko online. Jadi bisa perbandingannya, hasilnya kayak gini Pak, apa harus dibikin tabel lagi atau sudah cukup kayak gini Pak? Jadi bagaimana Pak? Apa harus Ya, di oke. Satu-satu ya. Yang ini 1000/117 dikali 83340 itu datanya dari mana? datanya dari yang saya ambil Pak? Jadi kan saya pengen ambilnya per kilogram ya. Tapi Oke. briket yang saya timbang itu 117 gram saja. Jadinya saya pakai perbandingan antara kalori dan beratnya Nah, untuk saya konversi menjadi kilogram. oke. Kemudian tadi pertanyaannya apakah mau disajikan dalam bentuk tabel atau dalam bentuk apa? Rumus kayak gini ya? Ya maksudnya ini kan saya briket saya dulu baru briket yang saya beli kan. Apa bagusnya Iya. itu langsung saya hadapkan apa, misalnya harganya ini sekian, saya sekian, terus kalorinya sekian di satu tabel gitu Pak. Jadi ada rangkumannya. Iya. Jadi lebih maksudnya lebih detailnya itu dalam satu tabel, untuk yang beli, Ya, kemudian dalam satu tabel untuk yang misalnya kalau berikat ini buat. ya, oke. Nah, cuma ada satu lagi ya komentarnya ya. Pergunakan tanda yang konsisten. Misalkan contohnya ya, ini di situ ada 83,4, benar ya ditulisannya ya, Iya, 83,4 kJ, kilojoule. iya Pak. Ya, nah, tapi di Koma ya. hasilnya itu ada yang pakai tanda titik, Oh iya tujuh Pak. satu dua titik tiga. Nah, yang menjadi pertanyaan, mau pakai koma atau mau pakai titik? Sebenarnya saya sudah konsisten, cuman ini saya kurang teliti Pak. Ya, karena ini Ya, nanti terima akan kasih. menjadi apa? eh,
faktor penilaian mengenai keseragaman dalam hal apa penulisan. Jadi nanti Baik, dicek Pak. lagi. Jadi kalau Siap. misalnya mau pakai koma, koma semua. Kalau mau pakai titik, titik semua. Baik, baik, Pak. Terus ini tabel kan? Ya, Nah, ya, Pak. nanti dikasih dikasih tabel urutan keberapa ini? Oh ya, baik, Pak. Di atas tabel ya, maksudnya data hasil percobaan berikat limbah nanas sebagai berikut. Tabel misalnya kalau Nomor. ya kalau ada di bab 4 berarti tabel 4 titik berapa. Jadi kalau misalnya urutan kelima 4,5 dengan keterangan tabel apa namanya yang ditampilkan itu. Baik, Pak. Silakan, Pak. Kemudian apalagi tadi? Eh, Menurut Bapak, apakah ini sudah cukup untuk analisis dari briketnya ini, Pak? Oke, terus yang ini dulu, yang paling atas ya, satu 2 3 ini percobaan satu, percobaan 2 dan percobaan 3. Data hasil percobaan briket limbah nanas sebagai berikut. Masa briket ini masa briket 117, 117, 117 ini datanya dari mana? Dapat data dari data briket beli Oh, atau ini briket buat, yang Oke, berarti ini membuat ya, iya, membuat dari apa limbah nanas ya. betul, Pak. Kemudian eh, kenapa memilih masa briketnya 117? Eh, Ah, karena itu aja. karena kan yang saya beli, jadi yang saya beli itu satu kepingannya itu 117. Jadi saya menyesuaikan 117 briket saya, Pak, gramnya. Oke, berarti mengacu ke situ ya, Iya, yang membelinya di 117 lalu dibandingkan dengan misalnya membuat sendiri dengan apa masa briket yang sama ya betul. 117. Ini nimbangnya pakai apa ini? Bisa dapat Ada 117 alat ukur timbangnya. timbangan, Pak, timbangan sayur biasa itu, Pak, yang biasa buat Yang yang analog analog, atau yang digital? digital maksud saya, Pak, digital. Digital ya, oke. Kemudian T1, T2 ini apa T1, T2 temperatur ya? Iya, temperatur. Temperatur apa? T1 itu untuk apa? T1 itu sebelum dipanaskan, Pak. Jadi air air biasa. Jadi saya pakai air sini untuk menghitung eh, kalor yang diterima oleh air. Jadi suhu awalnya itu di T1 nih sekitar 28 derajat gitu, Pak, kurang lebih. Jadi T1 itu Ya, sebelum diapa-apakan, sebelum dipanaskan si airnya, Pak. sebelum sebelum maksudnya kok airnya belum apa? Airnya belum dipanaskan. Iya, jadi saya pakai asas black untuk Enggak, maksudnya air air yang di mana ini? Air yang di briketnya atau kandungan oh, air yang ada di briket atau air apa? jadi briketnya ini, kan saya mau cari nilai kalor. Jadi briket ini Ya. saya bakar untuk mendidihkan air, Pak. Jadi air yang saya mau didihkan ini, Pak. Jadi Jadi T1 itu menjelaskan suhu eh, suhu air yang suhu saya mau, air. ya suhu air yang mau saya didihkan. Oke. Terus coba lagi kembali lagi ke tabelnya. Berarti itu mengukur suhu air ya, yang Ya, Pak. T1 ini. Kemudian T2. T2 46,1 itu suhu apa? Suhu air lagi. Setelah Ya, suhu air, dipanaskan atau Pak. gimana? Yang setelah dipanaskan, betul. Kemudian delta T. Delta T ini apa selisih ya? Selisih antara T2 dan T1. Masa akhir briket 4 gram. Ini gimana? Jadi setelah saya melakukan pembakaran kan masih ada briket, masih ada sisa briket yang belum terbakar, Pak. Nah, itu yang saya timbang, Pak.
Oh, jadi ini sisa briket ya. Iya, Sisa briket yang 4 belum gram. jadi abu. Eh, kemarin sempat ngukur waktu nggak time-nya? Berapa Eh, lama waktu yang di... saya jadikan itu variabel kontrol di mana semua semua briket yang saya uji coba tuh dilakukan pembakaran. Wah, dilakukan proses pendidih air itu 30 menit aja, Pak. Ya, Panaskan air dengan selama 30 menit, Pak. jadi dicoba kembali lagi ke tabel yang tadi. Tabel. Tabel ini ya. Ya, Ini 30 menit, 30 menit semuanya ya. tiga Percobaan puluh menit satu semua, Pak. menit, percobaan 2 30 menit, percobaan 3 30 menit ya. Iya, Pak. Nah, ini yang akan jadi, kalau bisa menjelaskan ini, bisa menjelaskan nggak itunya? Akan menjadi pertanyaan, potensi pertanyaan. Kenapa 30 menit, gitu, Pak? Bukan, kan waktunya udah, waktu ininya kan 30 menit ya. Ya, Sama ya, percobaan satu 30 ya. menit, percobaan 2 30 menit, percobaan 3 30 menit. Yang menjadi pertanyaan itu, bisa menjadi pertanyaan, ini kan masa berikutnya kan sama 117, kan Ya. 117 ya, 117. Tetapi kenapa ada perbedaan yang cukup jauh ya, misalnya masa akhir briket yang terbakarnya sisanya. Yang Iya, Pak. pertama itu sisanya 4, yang kedua sisanya 14, yang ketiga sisanya 17. Oh, terkait masa akhirnya kenapa bisa sekecil itu atau Iya. perbandingan dari 4 ke 14 terus ke 17, Pak? Iya kan, kalau coba misalnya kan begini ya. Ini kan selisih, ini kan kalau di setting apa, waktunya sama ya, time-nya ya, Iya, time time pembakar kan, makanya tadi ditanyakan iya, time time pembakarannya sama nggak iya. waktu apa melakukan combustion atau pembakarannya kan sama ya, 30 Iya. menit, 30 menit, 30 menit ya kalau waktunya sama. Nah, ya idealnya kan kalau dalam waktu yang sama itu selisihnya masa apa akhir dari briket yang terbakar itu kan sisanya nggak terlalu jauh. Ini 4, 14, 17. 4 dengan 14 itu kan selisihnya berapa? 10 ya? 10 gram. 10 gram ya kan? 10 gram. Kemudian 14 ke 17 itu 3 gram, Pak. 3 gram. Ah, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan itu satu ke dua. Jadi eh, untuk mengukur masa akhir ini kan untuk memisahkan antara abu dan briket yang masih menyala itu kan sulit ya, Pak ya, karena kan masih ada yang menempel di briket yang sedang menyala ini, baranya ini, Pak. Jadi terkadang ada juga yang terkena angin gitu. Jadi saat 4 ini memang bersih sekali, bara bara api saja yang ada gitu, Pak. Kalau yang 14 ini sulit untuk dibersihkan antara abunya dengan baranya. Jadi masih ada sedikit sekitar 10 gram seperti itu yang terjadi saat saya melakukan percobaan. Sulit dibersihkan gitu ya. Ya, karena kan itu panas, Pak. Jadi kalau misalnya nanti kita pakai besi yang ada, nanti arangnya ini hancur. Nanti kalau hancur susah untuk ditimbang. Jadinya nanti malah malah semuanya ketimbang gitu, Pak. Kalau yang 4 itu, yang sisanya 4 ini karena Ini gimana? eh, Masih bisa mudah dibersihkan ini gitu. untuk dipisahkan antara arak apa baranya dengan abunya ini, Pak. Mudah untuk dipisahkan. Ya, kondisinya seperti itu waktu Enggak, percobaan. misalnya argumen mudahnya kenapa? Apa karena berarti yang Itu kondisi 2 dan 3 ini susah untuk eh, dipisahkan gitu. iya, karena biasanya sih harusnya itu rontok, Pak, apa abunya. Cuman bisa dilihat harusnya seperti itu. Cuman yang 4 ini sudah tercerai baranya. Saya ingin ambil serapih mungkin. Nah, akhirnya bisa terpilih tuh baranya, baranya saja, Pak, seperti itu. Ya, oke.
Yang jadi pertanyaan ya untuk misalnya melengkapi argumen apa jawaban itu eh, ada data pendukungnya nggak? Data pendukung misalnya Foto. ya berupa foto. Ada Pak foto. Ya, jadi nanti itu disiapkan aja ya. Baik. Jadi itu untuk apa data pendukung misalnya kalau apa ditanya penguji kenapa Ya. terjadi apa namanya perbedaan ya itu data pendukungnya itu ada foto Pak, nanti kan saya ada sajikan foto yang di apa foto. yang di apa nanti misalnya dikeluarkan kalau apa ditanya seperti itu. Oh, baik, baik. Kemudian mengukur eh, kalori yang dilepas briket. Ini dapat angka 60,816 kemudian apa 90,384 tuh gimana bisa dapat nilai-nilai itu. Pakai menggunakan rumus eh, kenaikan suhu suatu benda Pak. Q macet. QMMC delta T. Referensinya ada ditulis. Ada Pak. Nah, ini Q sama dengan MC kali delta T ya. Ya. Iya. Nah, satu lagi ditambahkan acuannya dari mana bukunya? Oh, baik. Dalam kurung referensinya. Baik Pak. Jadi mengacu ke misalnya ke buku apa fit transfer apa itunya yang atau jurnal atau artikel apa yang Baik, baik. di apa digunakan. Ya, Lanjut. terus balik lagi ke tabel ya, tabel yang tadi. Nah, itu data yang buat ya ini ya. Iya, betul Pak. Kemudian nanti tampilkan data yang misalnya beli di mana kemarin? Di Shopee Pak. Ya, beli di Shopee. Nanti ditampilkan seperti ini juga. Percobaan satu, percobaan dua, percobaan tiga, kemudian masa berikutnya sama ya, Iya. 117, 117, 117, terus T1-nya eh, 28, kemudian waktu apa periode ininya, waktu pengujiannya 30 menit, 30 menit. Lalu masa akhir berikutnya berapa, kalori yang dilepasnya berapa. Sudah saya buat Pak tabel terkait tiket yang saya beli di Shopee Pak. Ya, coba di mana tabelnya, Ini Pak. posisinya. Data hasil percobaan tiket. Oke, coba di scroll 117, 117, ya, T1. Ini lebih sedikit ya maksudnya range masa akhir briketnya 76 dengan 71 selisihnya 5 ya. Iya Pak. 71 dengan 84 selisihnya berapa itu? 13. Ini 13. Ini salah. Nah, ini kalau misalnya menjadi pertanyaan berkembang itu bisa menjawab nggak nanti? Kalau yang tadi kan di apa? Di eh, pembuatan briket tadi kan yang cukup jauh kan selisih antara percobaan satu dan Iya. dua ya. Tetapi di online shop ini yang beli briket ini yang cukup jauh selisihnya itu percobaan 2 dan 3 masa akhir briketnya yang sisanya. Ada apa di situ? Misalnya bisa apa? eh, Kalau tadi kan argumennya kan apa sulit Sudah dibersihkan ya dibersihkan. atau apa gitu. Nah, ini gimana menjelaskannya? Ini ini dari segi pembakarannya berarti Pak kurang efisien dari briket ke satu antara briket kedua dan ketiga tuh beda Pak. Ya, maksudnya eh briket ketiga ini tidak terlalu banyak membakar dibandingkan briket kedua.
Jadi bisa seperti itu, Pak. Jadinya masih banyak eh, arangnya dibanding abunya gitu. Dibanding kalau kita melihat antara 2 dan 3 seperti itu sih, Pak. Karena kan bisa dilihat juga dari suhunya itu 15 dan 13. Memang waktu melakukan percobaan satu, 2, dan 3 ini alat yang digunakan untuk alat ujinya itu nggak dicoba, maksudnya dibersihkan terlebih dahulu atau langsung ditimpa aja, langsung dipakai Dibersihkan gitu. terlebih dahulu, Pak. Idealnya Cuman kan kalau karena dibersihkan terlebih dahulu kan dia maksudnya tidak ada kotoran lagi atau ya, sisa-sisa abu yang menempel gitu idealnya ya. Tapi dari hasil ini masih apa eh, mengeluarkan apa namanya tuh perbedaan gitu yang cukup 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 jauh. ya Pak. Sebenarnya karena terkait variabel yang tidak bisa dikontrol, Pak, terkait angin kan semakin banyak oksigen angin, ya, angin menghantarkan oksigen ke bara kan bisa mempercepat proses pembakaran si briketnya, Pak. Jadi karena itu yang tidak teratur, eh, bisa mengakibatkan hal tersebut gitu. Dan juga pemantik apinya itu bisa eh, tidak terlalu merata seperti itu, Pak. Jadi variabel bara starter baranya ini dan juga angin itu berpengaruh terhadap masa akhir briket. Ya, oke. Berarti kata kuncinya adalah angin ya. Ada pengaruh Betul. angin. Kemudian kalau misalnya ini dijadikan pertanyaan berkembang, ini melakukan percobaannya di mana? Di eh, garasi rumah saya, Pak. Oh, berarti di garasi rumah itu kan terbuka ya. Iya, Ya, oke. Berarti nanti di di foto sekitar environment-nya atau lingkungan. Jadi misalnya baik. kondisi ini ketika dilakukan percobaan itu eh, tidak dalam kondisi apa tertutup atau terisolasi sehingga angin fluktuatif masuk ke tempat pengujian. Jadi seperti itu ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya, oke. Terus apa lagi yang berikutnya? Berikutnya, sini saya ada ini sih, Pak, apa simpulan bahwa briket saya itu lebih efisien dibanding briket yang saya beli karena menghasilkan kalor yang lebih banyak dan juga delta T-nya juga lebih besar. Seperti itu sih, Pak. Oke, kemudian suaranya jelas terdengar ya. Terdengar, Pak. Nah, eh, untuk menguatkan conclusion atau kesimpulan itu, berarti komparasi ya. Ini komparasi Iya, briket yang beli dengan briket yang buat ya. iya, betul, Pak. Nah, briket yang buat itu dari apa nanas ya, Limbah nanas, betul, Pak. limbah apa kulit nanas ya. Iya, Pak. Kemudian yang beli di online shop itu limbah nanas juga Kelapa. ya. Kelapa, Ah, Pak, tapi. Ini limbah kelapa. Karena nggak ada yang menjual briket dari limbah nanas. nah itu yang agak sulit juga karena yang satu pakai nanas, limbah nanas, yang satu pakai limbah kelapa ya. Iya, Nggak masuk dia ketika nih membandingkan karena nilai-nilai karbon, nilai apa, nilai maksudnya unsur unsur ininya jelas jelas berbeda. jelas berbeda. Istilahnya ibaratnya ya waktu itu kan apa ya apple to apple. Misalnya ketika membandingkan ya bandingkan dengan eh, objek yang sama, sama seperti kayak misalnya menguji performa ya, Iya, Pak. performa kemampuan misalnya anak kelas 6 SD, lalu dibandingkan dengan misalnya eh, kelas 1 SMP. Ya jelas berbeda, beda beda rating, maksudnya beda beda tingkatan. Tapi kalau misalnya ingin membandingkan, bandingkan performa anak kelas 6 SD yang ada di Bogor dengan misalnya
anak kelas 6 SD yang ada di Jakarta. Nah, itu baru baru masuk dia. Nah, ini yang satunya itu dari limbah nanas, kulit nanas ya. Yang satu Iya, Pak. lagi dari limbah kelapa. Izin eh, menanggapi Pak, maksudnya kan sebelumnya itu Pak eh, jadi sebelumnya itu diminta untuk gimana nih, apakah bisa menggantikan eh, yang udah ada, apakah lebih bagus? Jadi dipertanyakannya seperti itu Pak saat seminar proposal. Oleh sebab itu saya membandingkannya dengan yang dipakai di eh, pasaran, yang dijual di pasaran seperti itu Pak. Memang tidak akan apple to apple, cuma kita bisa melihat bahwa briket saya ini ada nilai lebihnya dibandingkan yang dijual di pasaran. Jadi eh, ada nilai ekonomis ya, karena yang diminta itu analisis ekonomis. Sebab itu eh, dari percobaan ini bisa diambil ada nilai sisi ekonomisnya kalau briket saya ini lebih mempunyai efisiensi yang lebih tinggi dalam pembakaran, jadi bisa lebih cepat panas. Jadi buat orang-orang yang ingin cepat panas, memanaskan sesuatu, itu bisa pakai briket saya ketimbang pakai briket dari batok kelapa seperti itu sih Pak. Itulah kenapa saya memilih briket yang tersedia di pasaran Pak. Tapi ini nggak bisa ditarik kesimpulan kalau briket yang tadi apa briket saya yang paling bagus. Tadi kan ada apa statement misalnya ini adalah Efisiensi. ya efisiensi yang paling bagus karena yang dibandingkan itu jenis briketnya source-nya ya sumbernya itu eh, yang berbeda. Yang satu dari limbah nanas, yang satu dari kelapa ya apa batok kelapa ya. Iya Pak. Nah, dua hal apa source yang berbeda. Jadi dia nggak masuk bisa untuk di apa dikomparasi dibandingkan ya yang ini untuk limbah nanas hasilnya seperti ini maksudnya performa kalori yang didapat kemudian kalau yang apa dari limbah kelapa ya nilainya ini Ya. besarannya apa yang didapat dari limbah kelapanya. Ini ada alternatif lain Pak terkait briket ini Pak. eh Kalau ini bahasanya jangan dibuat komparasi, membandingkan, tapi eh, uji karakteristik. Uji karakteristik Pak. Ya, kalau komparasi nggak masuk. Karena membandingkan dua hal, kalau begini, kalau misalnya membandingkan itu eh, dengan kondisi yang sama, mengcompare ya. Namanya kan kalau komparasi, compare itu kan membandingkan dua kondisi yang sama. Ya, yang samanya apa dulu? Misalnya kalau source-nya itu dari limbah nanas, ya berarti yang satunya dibuat juga dari limbah nanas. Misalnya yang satu, kalau yang satunya itu katakanlah dibuat dari pabrikasi online atau pabrikasi yang dijual ada di pasaran, yang satunya lagi dibuat secara mandiri, artinya membuat apa sendiri ya. Nah itu bisa. Tapi kalau yang satunya pabrikasinya di pasaran itu dijualnya itu dari sumbernya itu limbah apa kelapa atau cangkang kelapa, yang satunya lagi dari limbah nanas. Nah itu nggak masuk dia kalau dikomparasi. Tapi eh, ini masuknya ke yang tadi Berarti karakteristik. tidak diperlukan ini dong Pak, uji coba yang briket saya beli Pak, seharusnya. Diperlukan tapi harus sama kalau ingin mengkomparasi.
harus sama ininya, harus sama jenis source-nya, sumbernya. Kalau yang ini eh, lebih arahnya ke mengkarakterisasi. Jadi ini karakterisasi nilai kalori untuk briket eh, apa apa limbah kelapa ya yang ada di pasaran nilainya sekian. Kemudian ini ada karakterisasi dari briket limbah nanas hasilnya sekian. Udah sampai 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 situ karakternya. Jadi menguji karakterisasi dari limbah ini. Tapi kalau misalnya di apa di ibaratnya apa ya dibandingkan dia nggak masuk, nggak ini karena dua hal yang berbeda. Ya, Pak. Maksudnya saya masih bingung gimana cara untuk analisis ekonominya gitu, Pak. Apa cuma berarti berhenti di harganya aja gitu, nggak perlu. Kemarin kan Bapak bilang kan perlu ada uh, perbandingan calorific value seperti itu. Makanya saya membuat seperti ini. Kalau berhenti di harga, ini harga Saya sudah harga membuat belinya berapa? analisis harga beli dari briket saya atau briket yang saya Iya, beli. briket briket yang online, briket online. Yang online itu di 8 kilo per sekitar 13.000 Pak, bukan 8 kilo, 13.000 per 13.000. 13.000 per kilo. Kemudian kalau yang buat 50.000 Pak. lebih mahal buat berarti ya. Kalau Betul source-nya Pak, dari karena nanas ya, dari limbah nanas betul. ya. Baik Pak, ini analisisnya Pak. Iya, iya, iya. Itu ya. Jadi eh dia nggak bisa di-compare Baik, baik. karena dua source yang berbeda. Berarti berhenti di Jadi harga ini aja sudah cukup Pak. iya berhenti di harga, tapi harga untuk limbah ini ya, Limbah limbah nanas. ini beli ini limbah nanas yang buat sendiri ya. Saya mengambil di pedagang-pedagang di sekitar rumah saya Pak. Itu berarti buat sendiri kan nanti yang ini, yang Oh berikat iya, untuk buat sendiri ya. briket nanas buat sendiri Pak. Iya, jadi sampai di situ. Kalau eh, yang tadi apa online shop ya, online shop itu kan dari sumbernya Batok kelapa. ini batok kelapa. Ya udah jadi ini karakteristik Baik. karakteristik dari limbah nanas, karakteristik dari limbah batok Limbah kelapa. batok kelapa. Iya, karena kalau di compare nggak masuk dia, nggak ini apa em, dua hal yang berbeda gitu kalau logiknya ya. Yang satu nanas, yang satu batok kelapa. Misalnya kalau ngebandingkan yang satu limbah pakai batu bara, yang satu lagi pakai limbah nanas, kan dua hal yang berbeda. Yang satu sumbernya dari batu bara, yang satu misalnya dari batok kelapa. Atau misalkan yang satunya batok kelapa, yang satunya lagi limbah ranting kayu. Ya pasti akan berbeda ini apa namanya nilai caloric value-nya. Tapi kalau misalkan eh, yang ini sama-sama pakai nanas, yang ini juga pakai nanas itu, nah itu baru bisa masuk ke apa compare-nya. Pak. Baik. Apa lagi ya?
Berarti statement efisiensi dihilangkan saja ya, Pak. Ya, itu eh, nggak bisa mengeluarkan argumen misalnya ini hasil hasil limbah nanas lebih efisien nggak? Karena source-nya Ya, berbeda. baik, Pak. Source-nya ya, sumbernya ya, sumber itunya, sumber apa? Bahan bakarnya. Baik. Jadi lebih masuk ke Berarti karakteristik misalnya bahan bakar menggunakan limbah nanas, bahan bakar menggunakan limbah briket arang, udah sampai situ. Jadi saya harus ganti tujuan dong, Pak. Kan sebelumnya Iya, jadi harus disesuaikan. sesuaikan. Data yang masuk disesuaikan juga dengan ini, Ya, ya, dengan ya. apa? Jadi supaya dia mengalir. Jadi gini, bab satu itu ada hubungan dengan bab dua ya. Betul. Kan bab satu itu kan isinya latar belakang ya, isinya latar belakang. Latar belakang itu kan kalimat pembuka awalnya itu hal-hal apa yang menjadi background atau latar belakang sehingga judul atau tema ini dipilih, diangkat. Nah, itu ada yang melatar belakangi. Lalu di paragraf selanjutnya, misalnya paragraf 2 atau paragraf 3 itu menceritakan studi sebelumnya, preliminary study. Jadi studi-studi yang lalu itu penelitian ini sudah pernah dilakukan sampai tahap apa aja yang sudah dilakukan misalnya pada tahun kalau sekarang 2023 berarti di tahun 2022 ya 2022 2021 itu sudah apa saja yang sudah diteliti. Nah, bagian-bagian yang belum dikerjakan atau bagian-bagian yang belum diteliti di situ adalah telah masuk untuk bisa mengimprove pekerjaan ini atau penelitian yang mau dilakukan. Nah, masuk ke situ di apa masih latar belakang tadi, pendahuluan. Kemudian di kalimat terakhir, paragraf terakhir itu baru menjelaskan hal apa yang mau dikerjakan atau tujuan apa yang mau dilakukan di penelitian ini. Lalu 1.2 baru masuk rumusan masalah, problem statement-nya. Jadi ada permasalahan dulu. Nah, permasalahan-permasalahan inilah yang mau dicari. Misalnya berapa besar nilai kalor, kemudian kemudian berapa lama waktu apa pemanasan atau pembakaran dari bahan bakar yang digunakan. Jadi kalau misalnya bahan bakar ini dalam kondisi apa namanya awal kali dihidupkan sehingga dia bisa mengeluarkan titik nyala. Nah, itu berapa lama? Itu adalah statement atau problem atau apa rumusan masalah yang ingin dicari. Terus ke 1.2 kemudian 1.3 ya 1.3 itu rumusan masalah kemudian ada batasan masalah. Nah, ini batasan masalah juga mudahnya untuk membuat batasan masalah lihat aja ke eh, experimental setup atau alat yang digunakan. Misalkan ya, misalnya media yang digunakan untuk alat ini apa? Untuk memanaskannya. Maksudnya, Pak, Untuk, media yang digunakan. hah? Ada Maksudnya kan tadi misalnya alat pemanasnya atau itunya apa? Materialnya. apa pemantik api untuk menyalakan baranya, Pak. Ya, Ada pakai flame gun. nah itu juga bisa masuk ke situ, ditambahkan Oh, di situ. Jadi kalau apa membuat batasan masalah itu lihat aja alatnya, lihat aja alat baik. yang digunakan. Jadi langsung lihat ke alat yang dipergunakan, alatnya apa saja yang digunakan. Misalnya spesifikasinya atau jenis materialnya itu masuk ke situ, ke batasan masalah yang dituliskan di situ. Baik, Pak. Kemudian tujuan penelitian ya tujuannya apa dilakukan penelitian ini nanti dituliskan. Lalu bab 2 itu coba di scroll lagi ke bawah tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini umumnya bisa
berisi tentang ya tadi preliminary study Iya, atau untuk eh, teori-teori yang mendukung untuk melakukan penelitian. Jadi masuk ke situ ke tinjauan pustaka. Kemudian turun lagi ke bab 3. Nah, bab 3 ini adalah metode. Metode, kalau metode itu diartikan cara melakukan penelitiannya. Isinya bisa eh, menjelaskan apa waktunya di mana, kemudian eh, prosedur ya, prosedur itu urutan langkah-langkahnya, terus scroll lagi ke bawah bisa juga menambahkan diagram alir ya atau flowchart. Ada nggak flowchartnya di situ? Ya ini nih ini diagram alir penelitian flowchartnya, flownya. Nah terus scroll lagi ke bawah ya, hasil dan pembahasan ini menjawab rumusan masalah. Coba kembali lagi ke atas ke masalah satu Pak. titik dua. Ya, ke 1.2 ke bab satu. Ya, nah di bagian ini kan ada 4 ya rumusan masalah yang mau dikerjakan atau permasalahan yang mau dicari. Yang pertama itu bagaimana desain dan spesifikasi apa ini Sambung Pak. rancang bangun pembuatan alat pencetak briket. Nah, itu terjawab dulu, udah terjawab ya. Itu jawab Pak, ada desain dan Desain, kalau bicara tentang desain kan ada apa gamtek ya, gambar ya tekniknya, ada gambar ukuran, dimensi, terus spesifikasi, spesifikasinya seperti apa, rancang bangun, pembuatan alat pencetak briket. Terus yang kedua bagaimana dimensi briket yang dihasilkan. Ini gimana ukurannya, size-nya, dimensi ya. Dimensi itu kan bicara tentang eh, ukuran atau ukuran size. Ya, gimana dimensinya. Lalu berapa biaya produksi alat pencetak briket limbah nanas dengan kapasitas 15 butir? Biaya produksinya berapa? Nah, itu apa? eh, dijawab di bab 4. ya, dijawab di bab 4. Iya Pak, sudah Pak. Kemudian udah ya. Sudah. Kemudian berapa nilai ekonomis dan caloric value dari briket limbah nanas? Nah, ini. Nah, terus kalau yang tadi di conclusion itu nggak bisa ditarik yang tadi apa? Mm-mm. Kesimpulan misalnya mengatakan bahwa ada statement atau ada kalimat atau kata yang menyatakan ini yang lebih baik, itu nggak bisa, nggak masuk dia, Baik, nggak apa nggak apple to nggak apple Pak. masuk gitu. Ah, kenapa? Tidak apple to apple ya Pak ya. Iya, nggak masuk, tapi dibahasakan karakteristik aja, karakteristik dari limbah nanas menghasilkan sekian, kemudian kalau ditambahkan lagi pengujian dengan menggunakan apa tadi apa namanya, pakai Flame gun. eh, kelapa ya, cangkang Oh kelapa, ya. hasilnya sekian, udah begitu bahasanya, nggak Nggak ada mengatakan nggak ada nanas konklusi lebih apa-apa bagus. gitu Pak. Kenapa? Tidak ada kesimpulan apa-apa antara karakteristik limbah nanas dan batok kelapa Pak. Iya, nggak bisa, iya nggak ini, sama seperti kayak membandingkan eh, minyak dengan air, walaupun sama-sama fluida ya, misalnya sama-sama fluida liquid, kan minyak juga liquid ya, minyak goreng, Iya Pak. Berarti tidak bisa air juga liquid, minyak kalau air juga liquid. Kenapa? contohnya ngebandingin minyak tanah dan gas LPG gitu Pak, kan bisa mana nih lebih ekonomis
antara minyak tanah dan gas LPG. Nggak Itu juga nggak nggak bisa dia. nggak bisa nggak masuk ya Bang. Iya, karena dua hal yang berbeda. Kalau misalnya dia mau membandingkan gas sama gas, gas kan banyak. Ada gas metana Oh, baik Pak. CH4, CH berapa tuh ada CH4, CH2. Kemudian itu sama-sama gas. Tapi kalau Baik baik baik. misalnya yang satu minyak, yang satu gas, ya beda. Tapi kalau misalnya mau membandingkan ya sama-sama ini, sama-sama apa? Gas. Ya sama-sama gas. Gasnya Gas. cuman Gas. ini CH4, ini CH2 gitu. Baik Ya, nanti disesuaikan ya. baik Bab Pak. satunya disesuaikan dengan apa ketika ada perubahan di bab keempat ya disesuaikan juga dengan bab satunya. Baik 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 Pak. Udah mungkin mungkin itu saja ya Pak. Ya. Oke, Saya akan kemudian eh, apa? Pembimbing satunya siapa? Budi Pak. Ya, nanti ketemu juga ya, maksudnya diskusi lagi dengan Pak Budi apa yang perlu di apa? Karena pembimbing satunya Pak Budi Baik Pak. yang artinya yang lebih apa? Lebih eh, domainnya untuk pembimbingnya. Eh, Satu lagi saya agak lupa ya. Surat tugasnya sudah kirim belum ya? Sudah Pak. Kalau saya Udah ya. sudah Pak. Sudah di kemarin Dikjar yang baik ntar Dikjar kirimin langsung ke Pak Damoranya gitu. Cuman di saya belum masuk di WA atau di apa? Di maksudnya Udah di lama pembimbing. sekali Pak itu Pak. Udah ya. Pertengahan 2023 kalau nggak salah Pak. Oh gitu, tar ya. Ini punya ini enggak soft file-nya atau dapat dari Dikjar juga nggak? Enggak Pak kebetulan saya. Kemarin saya minta, udah saya urus. eh Dikjarnya bilang sendiri, itu ntar saya kasih langsung gitu ke Pak Damoranya. Siapa yang ngomong itu bapak, bapak namanya. Iya, cuman di, di saya belum masuk datanya. Tapi nanti tolong ditanyain lagi ya Baik Pak. ke Dikjarnya. Baik, nanti akan saya follow up. Ya, Oke. oke. Baik. Kemudian masih ada lagi?